Oke, baiklah, kita akan segera mulai perkuliahan kita. Silakan siapa yang membuka dengan doa. Shalom bagi kita semua. Shalom. Kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi dari Haleluya nomor 456 ayat 1. Sisa dakulah dohi tangan lupa. Kita nyanyikan. Sisa dakulah dohi tangan lupa. Ragami pagori dohi tatomon. Nasombu bayar dos dohi bani Tuhan. Sendong ilio isari ondoto. Tuhan tano nagale ayu ambut. Rating nido itaon hajojo. Jolong ma Yesus ulang ampandul. Ase tabun margua naramo. Firman yang ditekankan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 16 ayat 22. Mari kita buka bersama-sama Yohanes 16 ayat 22. Saya akan membacakan untuk kita sendiri. Demikian juga kamu sekarang diliputi sukacita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Kita bersama doa. Terima kasih Tuhan atas berkat pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan kami. Dan kami membaik kebutuhan kami dari awal pertama kembali dan kami belum terkudus akan hadir. Dan Tuhan kami perhatikan mahasiswa kita kami kerendahkan agar dapat menerima dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak dosen kami. Dan Engkau juga memberikan kebijaksanaan dan kesabaran kepada Bapak dosen kami yang mengajar kami. Agar nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pada hari ini kita akan masuk pada pembahasan kelompok 2 yang akan membahas soal tema membangun sinode am gereja-gereja di Sumatera Utara. Ini akan dipresentasikan oleh teman-teman kita dari kelompok 2, Christine, Hotman, Sadrak, Melda, Hotni, dan Juangga. Kita beri kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan hasil kelompok. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya bagi Bapak dosen dan kawan-kawan semua. Jadi pembahasan kami pada perkuliahan kita hari ini yaitu membangun sinode am gereja-gereja di Sumatera Utara untuk mendalami pemikiran upaya-upaya ekumenis dalam membangun sinode am bersama gereja-gereja di Sumatera Utara. Pertama pendahuluan, bukan rahasia lagi bagi kita bahwa gereja-gereja yang bergabung di dalam PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, mempunyai latar belakang denominasi yang sangat beraneka ragam. Jadi dapat disebutkan misalnya ada aliran Lutheran, Calvinis, Menoid, Metodis, Pentakosta, dan cabang-cabang Protestanisme lainnya. Jadi latar belakang denominasi yang sudah beraneka ragam itu masih diperkaya lagi oleh pengelompokan organisasi dari badan-badan jending yang membidani kelahiran masing-masing gereja. Seperti dalam sejarah jending pada zaman kolonial dulu, ada alokasi kapling-kapling untuk mempunyai perbedaan satu dari yang lain. Jadi banyak gereja yang berkumpul dengan masalah kemandirian, masih harus menghadapi masalah mengenai latar belakang etnisnya atau batasan-batasan regionalnya. Jadi di kalangan ini di Sumatera Utara terjadi ketegangan besar karena gereja di beberapa daerah yang punya adat dan bahasa tersendiri ingin memisahkan diri. Jadi di Sumatera Utara sendiri berdiri masing-masing gereja di bawah pimpinan pendeta TS Hombe
khususnya di Rumambi telah bekerja keras untuk menjalin kontak di antara ketiga majelis yang beroperasi secara terpisah dan untuk mengutarakan pandangannya mengenai persatuan gereja-gereja dan juga di dalam media gereja yang di tahun-tahun awal masih terbatas. Jadi oleh karena hal tersebut, bagaimana untuk membangun kerukunan agar menyadari bahwa ada beberapa di antara gereja-gereja yang dipisahkan oleh regional punya ikatan yang jauh lebih intensif dengan mitranya. Jadi oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana membangun satuan melalui sinode am gereja-gereja di Sumatera Utara, kita akan membahas membangun sinode am gereja-gereja di Sumatera Utara. Pertama, selanjutnya itu rumusan masalah dari pembahasan ini. Yang pertama yaitu apa pengertian dan hakikat gereja. Yang kedua, apa pengertian sinode am. Yang ketiga, bagaimana membangun sinode am di Sumatera Utara. Yang keempat, apa tantangan dan hambatan dalam membangun sinode am di Sumatera Utara. Tujuan masalah, pertama mendeskripsikan pengertian dan hakikat gereja. Kedua, mendeskripsikan pengertian sinode am. Ketiga, mendeskripsikan bagaimana membangun sinode am di Sumatera Utara. Keempat, mendeskripsikan tantangan dan hambatan dalam membangun sinode am di Sumatera Utara. Selanjutnya kita masuk ke dalam esensi dari gereja itu sendiri. Gereja merupakan persekutuan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus untuk bersaksi, bertumbuh dan hidup di dalam Kristus. Jika ditinjau dari perspektif gedung, gereja adalah suatu wadah untuk mempersatukan orang percaya, untuk memuji, bersaksi dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh pendeta dan anggotanya atau jemaat. Jika ditinjau dari perspektif rohani, gereja adalah jiwa atau individu itu sendiri yang menyediakan hati terbuka untuk tempat berdiamnya Tuhan di dalam hati sehingga dia memiliki iman dan relasi baik kepada Tuhan. Selanjutnya pada sifat-sifat gereja. Sifat dari gereja adalah kudus, gereja adalah am, dan gereja adalah satu. Gereja adalah kudus di dalam pengertian inilah kudus bukan pada kehidupan dan perbuatan anggota-anggota gereja. Kekudusan terkait bagaimana relasi manusia dengan Tuhan. Kristus telah menguduskan manusia yang rela menderita untuk menebus manusia dari dosa dan menguduskannya. Gereja adalah am, yaitu adalah gereja sebagai persekutuan am yang mencakup seluruh dunia. Yesus Kristus telah datang disalibkan, mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan untuk semua orang. Dialah satu-satunya penghubung antara Allah dan manusia. Inilah yang disebut gereja adalah am. Gereja adalah satu. Jadi di sini gereja adalah satu. Bagaimana gereja adalah tubuh Kristus. Kesatuan itu dilihat dari dimensi ilahiannya, bukan pada dimensi organisasi. Jadi gereja sebagai tubuh Kristus memiliki banyak anggota, tetapi tetap satu di dalam Yesus Kristus. Tugas gereja ada 3, yaitu koinonia, marturia, dan diakonia. Koinonia bersekutu, marturia bersaksi, dan juga diakonia melayani, marturia bersaksi, dan juga koinonia bersekutu. Nah, selanjutnya pengertian sinode akan dilanjutkan kepada saudara. Selanjutnya kepada pengertian sinode am. Sinode am adalah kata kuno dari luhur dan tradisi gereja, yang artinya mengacu pada tema terdalam dari Wahyu. Terdiri dari kata depan, tengah, dan kata benda, jalan. Ini menunjukkan jalan yang dilalui umat Allah bersama-sama. Halnya ini merujuk pada Tuhan Yesus yang menampilkan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Kita bisa melihat dalam Yohanes 14 ayat 6, dan pada fakta bahwa orang-orang Kristen, para pengikutnya pada mulanya disebut pengikut sebagai pengikut jalan. Seperti ditulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 2, pasal 19, pasal 9, pasal 23, ayat 22, pasal 22, pasal 4, dan pasal 14.
Prinsip solidaritas adalah tindakan roh dalam persekutuan tubuh Kristus. Dan dalam perjalanan misioner umat Allah, sebenarnya sebagai nexus amoris atau relasi cerita dalam kehidupan Allah sebagai Tritunggal, Roh memberikan yang satu dan yang sama dengan dalam semua yang telah dibaptis, dinyatakan dalam berbagai bentuk martabat yang sama dari orang yang dibaptis. Kita masuk kepada tujuan gereja sebagai sinode. Sudah saatnya gereja-gereja yang berasal dari hasil penginjilan lembaga sending yang sama yang ada di Sumatera Utara memikirkan sebuah lembaga sinode am atau bersama demi menguatkan kebersamaan gereja di masa depan. GKI semakin kuat karena mereka telah memutuskan suatu peta jalan baru untuk menyatukan lembaga sinode mereka menjadi sebuah lembaga sinode am, sinode GKI. Sama dengan hal itu, gereja-gereja Sumatera Utara akan semakin kuat dan tangguh jika semua lembaga sinode itu menyatu dalam sebuah lembaga sinode am, gereja-gereja di Sumatera Utara. Kita masuk kepada konteks gereja-gereja di Sumatera Utara. Konteks gereja Sumatera sampai tahun 1965, DGI atau Dewan Gereja Indonesia mewakili Sumatera Utara di Sumatera Utara oleh seorang wakil yang pada kesempatan tertentu menyampaikan kata sambutan atas nama DGI. Pada tahun 1965 dibentuk Dewan Gereja Wilayah Sumatera Utara yang aslinya berkantor pusat di Jalan Letnan Kolonel Sunan Riyadi nomor 1, sedangkan sekarang di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 127A, Medan. Gereja-gereja anggota pendiri 70 adalah Barat Keselamatan, BNKB, GBIS, GBKP, Gerformat, GKPS, GMI, GPIB, HKBP, dan HKI, yaitu 10 gereja. Pejabat DGW Sumatera Utara dipilih sebagai berikut. Yang pertama ialah Ketua Umum DS Ginting Suka dari GBKP, Sekretaris Umum DS Asimanjuta dari HKBP. Untuk kelancaran pekerjaan dibentuk 7 komisi, yakni bantuan antar gereja, hubungan gereja dan masyarakat, kesehatan, sosial dan keuangan, pengabaran Injil dan pendidikan agama, Kristen dan pemuda. DGW Sumut berusaha memberi penengah dan pengantara dengan jujur pertukaran tenaga pendeta, dan dalam urusan baptisan massal DGW Sumatera Utara mempersembahkan suatu pelayanan yang baik dari 13 sampai dengan 30 Mei 1973. Misalnya DGW Sumut mengadakan suatu lokakarya keesaan kesaksian di Parapat, di mana 9 gereja diwakili. Di pihak lainnya, semua petugas dan pejabat DGW adalah pendeta atau petugas tinggi gerejanya masing-masing, dan dengan ini mau tidak mau terkait dengan kemauan gereja masing-masing. Dengan demikian kemampuan untuk bekerja sama dan berjuang bersatu juga dibatasi oleh batas-batas yang berada di antara gereja-gereja Sumatera Utara. Selanjutnya penyebabnya gereja sebagai sinode dilanjutkan oleh saudari mereka. Penyebab terbentuknya gereja sebagai sinode dapat kita ketahui kerjasama gereja-gereja di Sumatera Utara ini sudah terwujud dalam berbagai organisasi seperti Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Sumatera Utara, PGWI Sumut, Sekretariatan Bersama, Unimed, Pendidikan, Mision, ya, Sektor UM, baru Komite Nasional Literat KNLWF dan badan-badan lainnya.
GKAG dan lebih fokus pada pelaksanaan ibadah-ibadah bersama semua umat Kristen dan Katolik pada hari raya besar agama. Lalu kita masuk ke pembangunan Sinode Am dalam gereja di Sumatera Utara. GKPS dalam peranan ekumenenya, GKPS sudah sejak awal menunjukkan partisipasi dan sumbangsinya, walau dalam usia yang relatif muda. Sejak diresmikannya GKPS pada tanggal 1 September 1963, wawasan ekumenis itu sudah tertanam semasi orang Kristen Simalungun berada di bawah payung organisasi HKBP. Partisipasi konkret GKPS dalam kegiatan ekumenik dinyatakan dalam keikutsertaan GKPS dalam sidang-sidang kerjasama, pertukaran tenaga gereja serta perkunjungan baik dalam maupun luar. Di tingkat lokal GKPS aktif di pengurusan badan kerjasama. Lalu kita masuk ke GBKP, hubungan GBKP, hubungan ekumenik GBKP adalah sebagai berikut. Di samping hati terbuka menerima tenaga gereja tetangga baik dalam maupun luar negeri, maka GBKP adalah anggota di GI sejak pendirinya tahun 1950, juga menjadi anggota di GIWI di Sumatera Utara sejak tahun 1965 di GIWI Sumut. Demikian pula GBKP adalah anggota SSC dan WCC lagi pula sejak tahun 1970 menjadi anggota di mana hubungan ekumenis ini dengan metodis di Amerika Serikat tetap dipelihara. Lalu masuk kita ke GKPI. Pada awal berdirinya GKPI telah menjalin hubungan dan kerjasama dengan berbagai gereja dan lembaga gerejawi, dan juga bergabung dengan sejumlah organisasi gerejawi dalam rangka persiapan di dalam dengan sejumlah organisasi gerejawi dalam gerak ekumenis atau gerak keesaan gereja. Kadang-kadang hubungan ini tidak segera didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang keesaan gereja, melainkan karena adanya kebutuhan praktis dan mendesak. Sebagai contoh, ketika GKPI menyelenggarakan kebaktian pertama tanggal 23 Agustus 1964, GKPI meminjam gedung Gereja Barat Keselamatan Jalan Merdeka Pematang Siantar. Ketika itu belum ada dokumen atau kesepakatan tentang kerjasama ekumenis GKPI dengan Barat Keselamatan. Lagi pula pada waktu itu berdirinya GKPI belum diproklamasikan, namun setelah GKPI resmi berdiri dalam waktu singkat, GKPI telah menjalin hubungan dan kerjasama dengan sejumlah gereja dan lembaga gerejawi pada aras lokal, nasional maupun internasional. Lalu kita tentang pembangunan Sinode Am akan dijelaskan teman kami. Selanjutnya, tantangan dan hambatan membangun Sinode Am. Dengan adanya wadah dalam membangun Sinode Am, kita pasti menghadapi tantangan di kemapanan gereja lokal. Semua gereja lokal sudah merasa nyaman dan aman dengan keberadaan sekarang. Sudah terlalu nyaman dengan adanya sektor UM, GKI Sumatera Utara, KNLWF untuk melakukan hal-hal yang sifatnya joint program. Namun dalam soal donatur, cukup banyak sinode gereja yang mengakui bahwa sumbangan mereka tidak tetap.
sangat tergantung pada situasi dan event selain kondisi uang. Jadi sinode sendiri, misalnya beberapa gereja menyebut beberapa kali membantu saat perayaan Natal, sidang MPR atau kegiatan komunis lainnya, termasuk juga membantu pembangunan gereja di KPS Sinode PGI. Jadi tantangan dan jembatan yang untuk membangun sinode AM ini adalah gereja-gereja bisa saja untuk bergantung kepada lembaga yang telah dibentuk yang seperti saya bilang tadi, PGI Sumut ataupun KNLW. Mungkin kesimpulan akan dilanjutkan oleh saudara Fakih. Baik, saya masuk ke kesimpulan. Gereja-gereja Sumatera Utara akan semakin kuat dan tangguh jika semua lembaga sinode itu menyatu dalam sebuah lembaga sinode AM, gereja-gereja Sumatera Utara. Jika mimpi ini bisa terwujud, maka gereja-gereja Batak yang ada di Sumatera Utara akan duduk bersama, berpikir bersama, membina bersama umat dalam sebuah payung sinode. Semua lembaga-lembaga ekumene baik dalam maupun luar negeri akan berurusan dengan sinode AM bersama ini. Kerjasama gereja-gereja di Sumatera Utara ini sudah terwujud dalam berbagai organisasi seperti Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Sumatera Utara, Sekretaris Bersama United Evangelical Mission atau SIPER-UM, Komite Nasional Transport Federation atau KNLWF, Badan Kerjasama Antar Gereja-Gereja, Badan Musyawarah Agama-Agama dan Lembaga Komunikasi Sejahtera. Selanjutnya akan dibincangkan oleh teman-teman di sana. Baik, selanjutnya kita masuk pada saran yaitu dengan adanya sinode AM, maka gereja-gereja yang ada di Sumatera Utara dengan latar belakang yang berbeda-beda akan dipersatukan dalam satu wadah yang mempersatukan, sehingga gereja-gereja yang ada di Sumatera Utara tidak ada tembok bisa meskipun berbeda karena sudah satu dalam wadah desaan dalam membangun sinode AM. Mungkin ini presentasi kami serahkan kepada Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kerja mereka dengan topik bagaimana menggagas sebuah sinode AM bersama gereja-gereja di Sumatera Utara. Karena itu kami beri kesempatan bagi kita sekarang untuk menambah masukan sehingga bahasan ini kita capai. Bagaimana usaha kita sebagai lembaga ekumene atau gereja-gereja ekumene yang ada di Sumatera Utara bisa nanti membangun sebuah sinode AM bersama atau sinode AM gereja-gereja di Sumatera Utara. Nah, nanti sebut sumber, sebut nama, lalu nanti sampaikan apa topik yang mau ditambah ke paper ini supaya nanti ditampung oleh kelompok. Dari kelompok mencatat apa saja yang diberikan teman-teman masukannya. Itu bagian yang pertama nanti. Lalu bagian yang kedua nanti ialah bagaimana kita bertanya untuk mempertajam sajian kelompok supaya mereka lebih mendalami topik itu. Apa yang perlu didalam. Begitu ya? Oke, karena itu kami buka termin yang pertama untuk memberi masukan. Silakan. Ya, sebutkan nama. Sinode AM pada bulan Maret tahun 1982. Wadah itu diberi nama Sinode AM GKI. Jika bakal Sinode AM GKI sebenarnya berangkat lebih jauh bagi terbentuknya DGKTI, Dewan Gereja-Gereja Kristen Tionghoa Indonesia, pun mempunyai leluhur yang telah lebih jauh lahir yaitu DKT pada tahun 1927 sebagai wujud konkret konferensi gereja-gereja pada tahun 25 sampai 27 November di Bogor. Oleh karena itu perlu diungkapkan bahwa pembentukan Sinode AM GKI turut dimotivasikan oleh minat menjadi anggota WCC atau World Council of Church. Dewan Gereja di sedunia, Dr. W. Fisher. Tak usah kau bahas lagi. Hanya masukkan idemu, kelompok akan mencatat. Nanti kalau kau jelaskan nanti ada bahasan tandingan nanti. Oke, silakan. Sudah melewati perjalanan
yang diberi nama GKI, hal ini menjadi persidangan. Jangan jelaskan itu, karena mereka sudah catat apa masukanmu. Masukanmu tolong dibaca ini yang akan menambah wawasan kalian soal sinode am gereja. Jangan bahas itu. Kalau kau bahas nanti kau membuat materi baru. Ya, ini hanya memberi masukan ke kelompok. Pada kelompok akan memasukkan bagaimana GKI itu bergabung terhadap sinode am, dan ada tahun-tahun yang dimana mereka juga bergabung, mereka bermotivasi dari berbagai lembaga-lembaga dan dewan-dewan di gereja Indonesia, dan pada tahun 77 juga sepakati mereka penghapusan nama sinode am GKI menjadi sinode GKI. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, silakan diberi respon oleh kelompok. Setuju apa tidak? Ya, terima kasih kepada saudari Lydia telah memberikan masukan. Ya, mungkin yang saudari Lydia katakan itu adalah sinode am GKI secara keseluruhan di Indonesia. Tapi nanti kami akan menambahkan sinode am GKI yang di Sumatera Utara ataupun sering disebut dengan GKI Sumut. Tapi mungkin yang saudara baca itu adalah yang secara keseluruhan di Indonesia. Mungkin itu Pak yang dapat kami respon terhadap saudari Lydia. Terima kasih, saya kembalikan. Yang dia maksudkan begini, bahwa di Jawa ada sebuah atau beberapa gereja yang dulu punya sinode masing-masing. Sinode GKI Jatim, sinode GKI Jabar, sinode GKI Jateng. Itu punya sinode masing-masing. Lalu mereka karena berasal dari sebuah penginjilan yang sama, kalau pernah kalian ingat dulu Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa Indonesia, lalu mereka menciptakan sebuah sinode masing-masing, dan akhirnya mereka sadar butuh sinode am bersama supaya kuat GKI itu. Lalu akhirnya mereka meresmikan sinode am bersama. Jadi 3 sinode menjadi 1 sinode. Namanya sinode am GKI. Itu yang Lydia maksud. Sehingga nanti itu menjadi bagian dari latar belakang kalian. Bahwa sinode am Sumatera Utara itu perlu belajar dari sinode am GKI. Itu. Sudah dengar? Itu yang mau dia maksud. Artinya sudah ada contoh bahwa penggabungan beberapa gereja menjadi sinode am. Selain itu, kalau kalian ingat dulu Indische Kerk yang menjadi gereja Protestan Hindia Belanda, akhirnya sekarang menjadi GPI. GPI itu Gereja Protestan Indonesia. Dan itu penggabungan dari 4 gereja dulu, sekarang sudah 12 gereja di sana. Mulai dari gereja timur gabung di GPI. Nanti searching lagi GPI. Mereka namanya GPI. Ada persatuan mereka di sinode besar. Lalu kita di Sumatera Utara ada beberapa gereja. Lalu tema kita sekarang adalah bagaimana menggagas membangun sinode am bersama itu. Itu yang dia maksudkan. Oke, siapa lagi yang mau menambah? Masukkan, silakan. Sebutkan namanya. Saya akan menambahkan sedikit. Itu pertama nama saya Joshua Yunus Pardede. Saya akan menambahkan kepada kelompok 2, yaitu dari jurnal akademia yang ditulis oleh Bapak Dosen kita langsung, yaitu Bapak Ramli SN Harahap. Ketika Bapak Ramli SN Harahap studi pasca sarjana di program doktoral sebagai teologi di Universitas Bukadewi Yogyakarta. Nah, yang mau saya tambahkan di sini adalah nanti diperbaikan nanti bisa penyaji tambahkan, yaitu tentang tantangan dan harapan masa depan gereja di Sumatera Utara. Nah, itulah yang ingin saya tambahkan kepada para penyaji pada saat ini. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut. Terima kasih kepada Pak dosen. Saya sudah berubah mungkin memberikan masukan. Memang saya coba cari-cari sumber-sumber di internet, agak sulit mencarinya.
Tapi dalam beberapa daerah saya sering menemukan gereja home, persekutuan pemimpin umat Kristen. Mungkin boleh penyaji mencoba cari tahu mengenai berdirinya gereja home Sumatera Utara, karena yang kami tahu itu punya relasi atau hubungan dengan PGI, persekutuan pemimpin umat Kristen ini tadi. Tapi saya coba-coba cari tadi sejarahnya, tidak saya temukan begitu. Mungkin kalau penyaji bisa menemukan sejarahnya akan menambah wawasan kita lebih lanjut lagi. Demikian Pak, terima kasih. Oke, silakan direspon oleh kelompok. Ya, terima kasih atas masukan dan tambahan dari kawan-kawan. Mungkin dari saudara Joshua tadi tentang tantangan, sebenarnya tantangan sudah kami cantumkan di dalam sajian kami. Mungkin nanti diperbaiki kami akan menambah tantangan dan juga harapan. Memang harapan belum ada, kami cantumkan. Kemudian dari saran saudara Dok, mungkin nanti di perbaikan juga kami akan mencari lebih luas lagi mengenai tentang forum umat Kristen Indonesia yang forumnya. Oh ya, persekutuan umat Kristen. Jadi karena kami juga kekurangan sumber untuk ini, jadi nanti mungkin kalau ada masukan dari saudara Randu juga tentang sumber dari ini, boleh telah kami dibagikan kepada kami. Mungkin ini yang bisa kami respon. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau memberi tanggapan? Ada? Oke, baik, kalau tidak ada kita akan masuk pada pertanyaan ya. Jadi pertanyaan itu nanti ialah bagaimana kita mempertajam sehingga paper ini semakin sempurna. Ingat bahwa bukan mereka yang belajar, kita semua ini sedang belajar. Hati-hati, nanti satu-satu nanti saya tanya, karena kita sedang belajar. Jadi bukan kelompok. Kelompok ini hanya pemantik untuk berdiskusi. Kita sekarang berdiskusi bagaimana supaya ada gereja-gereja Sinode Am Sumatera Utara. Anda ini teolog, berpikir. Kita sekarang di kelas ini sedang berpikir bagaimana supaya tercipta Sinode Am gereja-gereja di Sumatera Utara. Ini sebagai diskusi teologis, diskusi para teolog. Lahir nanti dari sini ide-ide kreatif dari mahasiswa STT Absar Medan untuk kita sumbang ke para pemimpin gereja kita di Sumatera Utara. Yang lahir dari satu lembaga misi, dari UIM, dari VEM, Verenigde Evangelische Gesellschaft, RMG atau Rhein Mission Gesellschaft. Lahir dari sana. Mengapa kita selalu bangga terpisah dalam sinode kita masing-masing? Orang sekarang mencari kesatuan gereja supaya makin kuat. Nah itu nanti ya kita diskusikan bagaimana supaya kita bisa mencapai itu. Nah silakan siapa yang mau bertanya? Sebutkan nama. Silakan. Bagaimana sebenarnya konteks gereja-gereja di Sumatera Utara ini dalam hemat penyaji, sehingga konteks-konteks ini boleh memicu hadirnya tantangan dan hambatan-hambatan yang disampaikan oleh penyaji, yaitu pada saat ini banyak gereja yang merasa nyaman dan aman dengan semua organisasi-organisasi yang sudah ada seperti UM dan sebagainya. Bagaimana rupanya konteks gereja-gereja itu pada saat ini sehingga mereka boleh menjadi merasa nyaman dan tidak mau berpikir lebih luas untuk mengembangkan apa yang ada di dalam organisasi tersebut. Itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Oke, silakan ditanggapi oleh kelompok. Silakan. Ya, terima kasih.
Jadi dari pertanyaan saudari Firdaus mengenai konteks-konteks gereja di Sumatera Utara sekarang ini. Jadi kalau kita lihat juga sekarang ini gereja-gereja di Sumatera Utara memang sudah mencoba membangun sebuah persekutuan itu yang bisa kita lihat juga dari persekutuan PGI wilayah Sumatera Utara, BPAG dan juga UM dan sebagainya. Jadi terlepas dari itu, dalam persekutuan itu juga masih banyak batasan-batasan yang terlihat begitu dari gereja persekutuan itu. Jadi karena seperti juga yang sering dikatakan oleh Bapak dosen kita mengenai hal itu, karena masih banyak pemimpin-pemimpin gereja yang tidak rela untuk melepaskan mungkin jabatannya untuk bisa bersatu di dalam sinode am bersama begitu. Jadi itulah menjadi tugas dari gereja-gereja untuk membangun sinode am itu. Tapi kalau kami melihat dari gereja-gereja mulai dari sejarahnya juga yang sudah kami paparkan dalam kajian, gereja-gereja di Sumatera Utara masih membangun untuk sinode am bersama itu di dalam adanya PGI wilayah Sumatera Utara dan sebagainya. Dan kita lihat juga sekarang konteks-konteks gereja, kalau kita lihat gereja-gereja Protestan yang memiliki niat untuk bergabung itu, namun banyak juga gereja-gereja karismatik yang membangun gereja-gereja di luar itu gitu, dan tidak mau bersatu dengan gereja-gereja Protestan. Mungkin itu yang bisa kami jawab, nanti ditambah oleh kami. Silakan, ada yang menambah? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, bagaimana konteks gereja-gereja di Sumatera Utara sehingga lagi membangun sinode am di Sumatera Utara. Jadi kan sampai tahun 1965 PGI di Sumatera Utara ini adalah salah satu yang pada kesempatan telah menyampaikan kata sambutan atas nama PGI. Jadi konteksnya ini gereja-gereja yang ada di Sumatera Utara itu berdiri sesuai dengan denominasinya masing-masing ataupun berdiri sesuai dengan tubuhnya masing-masing. Jadi DGW ataupun Dewan Gereja Wilayah Sumut itu berusaha menjadi penengah dan pengantara yang jujur di antara berbagai gereja dan persaingannya, karena dia memiliki tubuh-tubuhnya masing-masing pada tahun itu. Sehingga DGW Sumut ini adalah yang menjadi penengah di antara itu semua, terutama dalam bidang pertukaran tenaga pendeta dan dalam urusan baptisan massal dalam DGW pada tahun itu di Sumatera Utara yang mempersembahkan suatu pelayanan yang baik. Jadi juga dengan latar belakang perbedaan gereja-gereja yang ada di Sumatera Utara, konteksnya pada tahun 1965, inilah yang menjadi latar belakang sehingga dengan demikian kemauan untuk kerjasama dan berjuang bersatu kembali juga harus didirikan dan dihancurkan batas-batas yang berada, pembatas-pembatas yang berada di antara gereja-gereja di Sumatera Utara. Jadi inilah juga yang latar belakangi untuk membangun sinode am terkhusus dalam PGI wilayah Sumut, karena adanya latar belakang perbedaan di antara gereja-gereja Sumatera Utara, sehingga DGW di wilayah Sumatera Utara yang seperti dikatakan tadi ketua umum itu Ginting Suka dan sekretaris umum itulah MA Simanjuntak dari HKBP yang menjadi pejabat ataupun menjadi pengurus DGW Sumut pada tahun itu. Mungkin itu yang dapat kami jawab, mungkin akan dapat pertanyaan lain. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak dosen. Silakan menambah. Tidak ada lagi. Oke, silakan siapa yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, berarti berakhirlah pertemuan kita sampai di sini kan? Karena kelompok telah memberi presentasinya dan saya beri kesempatan untuk menanggapi dan bertanya tidak ada, maka kita anggap pertemuan kita hari ini sudah selesai. Tepuk tanganlah untuk kelompok 2. Oke, dari saya masukannya akan saya kirimkan ini sebentar lagi ke kelompok. Kalau soal catatan kaki saya tidak bahas lagi, saya anggap itu
terlampau menghabiskan waktu soal jalan kaki ya. Tidak perlu saya bahas itu. Nantilah kalau kalian sudah masuk pada penulisan skripsi. Tapi saya lebih fokus dulu kepada isi daripada paper ini. Sebentar saya akan kirim perbaikannya. Nanti kelompok selain dari masukan teman-teman, kalian bisa mempertimbangkan apa yang saya usulkan ini, supaya jangan berulang-ulang nanti apa yang saya kirimkan ke kelompok B ini ya, supaya dibaca oleh teman-teman yang lain, supaya tugas kelompok berikutnya nanti tidak lagi membicarakan itu. Kita sudah lebih fokus kepada yang lain ya. Ini sudah saya kirimkan. Mungkin sinyal agak terganggu. Tolong lu geser ini ke sana. Meja ini. Sudah tampak sana ya. Ini sedang berjalan. Yang mau saya sampaikan kepada kelompok dan kita semua sambil ini di beroperasi ya. Pertama nanti kelompok memperbaikinya 1 minggu ke depan supaya dikirim, lalu kelompok 1 hari ini supaya dikirim perbaikannya. Jangan lewat jam 6. Baru ada ini perbincangan kita soal waktu ya. Kita sudah masuk sekarang tanggal 2. Kita masih akan menyelesaikan 3 lagi paper. Ini usul saya supaya kita pertimbangkan. Tanggal 9 nanti, ini kan tanggal 9, kalau mau kelompok 3 dan kelompok 4 gabung. Karena sebenarnya kita dulu pernah sekali tidak mengganti pertemuan kita. Kita gabung tanggal 9, 2 kelompok, yaitu mengkaji ulang hubungan kemitraan dan menelisik dan mengkaji hubungan ekumenis. Itu tanggal 16. Tanggal 9, sehingga tanggal 16 nanti hanya 1 upaya gereja mewujudkan 5 dokumen gereja. Nah itu usul saya, sehingga nanti kalau itu setuju, maka kelompok 4 juga harus hari ini mengirim. Tapi kalau misalnya kelompok 4 belum siap, maka ada opsi kedua. Pertemuan tanggal 16 kita membahas 2, yaitu kelompok 4 dan kelompok 5. Jadi minggu depan tetap 1 untuk kelompok 3. Lalu untuk pertemuan tanggal 16 kita membahas 2 paper, yaitu kelompok 4 dan kelompok 5. Karena mungkin kelompok 4 tidak siap nanti mengirim, sehingga diberi kesempatan 1 minggu lagi mempersiapkannya dengan kelompok 5.
Sehingga nanti kita dalam pertemuan yang tanggal 16 membahas 2 paper. Setuju? Sehingga nanti kalian akan mengerjakan ujian akhir semester dengan membuat paper, dikirim tanggal 23 Desember. Tapi kalau misalnya sampai sebelum tanggal 23 atau tanggal 17 Desember sudah siap, kirim aja. Saya hanya memberi waktu kalian lama mengerjakannya gitu. Tapi kalau sudah selesai sebelum pulang libur Natal sudah selesai, silakan aja. Supaya kalian bisa pulang dengan menikmati libur Natal gitu kan. Tapi kalau ingin bawa papernya ke kampung, silakan aja. Tapi tanggal 23 saya beri kesempatan mengerjakannya. Artinya saya tidak paksa tanggal 16 langsung kirim. Saya beri kesempatan 1 minggu lagi. Begitu ya. Kalau setuju. Mana yang kita pilih? Opsi 1 atau opsi 2? Opsi 2. Baik. Kalau begitu nanti untuk kelompok 4 dan 5 kita akan bahas tanggal 16 Desember. Nah, seperti biasa saya akan sampaikan format UAS. Nanti kita akan UAS ini 4 dia. Underscore UAS, underscore nomor absen, baru underscore nama. Jangan salah. Ini UAS formatnya. Kirim ke saya, ke WA group, jangan ke Japri, tapi WA group. Dan dikirim nanti ke WA group. Dia maksimal, dia 23 Desember 2022 pukul 18. Judul papernya berkaitan dengan ekumenik. Jangan sama dengan yang lain. Kalau sama dengan yang lain nanti dua-duanya diskualifikasi, tidak dinilai. Sehingga kehilangan angka 30. Kalau kalian kehilangan angka 30, itu berarti kan maksimal 70 nilai kalian. Berarti C. Jadi usahakan jangan sama. Tapi buatlah kajiannya secara ilmiah ya. Makalah yang saya buat langkah-langkahnya itu. Nanti kalian lihatlah bagaimana ini. Mumpung masih ada waktu sekarang, kerjakanlah supaya jangan kalian bawa paper kalian nanti ke kampung. Jadi pulang ke kampung itu libur itu sudah libur. Saya hanya beri sebenarnya ini supaya kita tidak ngos-ngosan dulu. Tanggal 16. Kalau sebenarnya dalam kalender akademik kita UAS tanggal 16. Tapi saya beri kesempatan untuk kalian mengerjakan sampai tanggal 23. Itu ya. Kita kembali ke paper ini. Lalu nanti kalau membuat paper seperti ini ya, lalu cari logo yang baru. Ini sudah logo yang lama ini. Ini Sekolah Tinggi Teologi. Jadi kita tidak ada lagi itu. Ini sudah diganti. Tidak digunakan lagi apa ini logo ini ya. Ini sudah harus dibuang. Kemudian setiap paper harus ada kata pengantar. Nanti ada pengantar karena ini paper ilmiah. Jadi kalau tidak ada pengantar nanti dia bukan paper ilmiah ini. Baru daftar isi ini harus ke tengah, center. Ya, dia harus ke tengah. Baru kalau bisa nanti buat kalian paper akhir semester kalian ya, UAS kalian ini pakai daftar isi otomatis. Tapi ini SSNI. Ini kok tidak otomatis ya? Biasanya kalau otomatis langsung ke yang kita klik itu. Ini kok ke sini. Misalnya ini kita coba. Loh, kok ke sini? Ini otomatis kalian buat? Atau tidak? Ini bukan daftar isi otomatis ini. Oh, pantas. Daftar isi otomatis nanti kalian nanti
lihatlah searching di internet bagaimana cara buat daftar isi otomatis. Misalnya kalau buat daftar isi otomatis, setelah kita susun semua sesuai dengan aturan, maka nanti di sini reference table of contents, baru pilih di sini ada macam-macam di sini bentuk. Ini ada, cari aja yang formal. Ini formal. Karena ini belum di-set, dia nggak mau. No table content entries found, tidak ada. Ini caranya sebenarnya gampang. Setiap judul, misalnya ini, nanti kalian buat dia di sini. Tapi sih kita jadi belajar apa ya? Belajar membuat ini kan. Wah, ini kalau sudah seperti ini nggak kelihatan semuanya. Sebentar. Style. Ini kan normal kan? Ini normal. Lalu kalian edit. Ini times, judul itu harus 18. Lalu N di tengah, bold. Ini kan sudah seperti ini. Ini di format dia. Lalu sudah seperti ini, kembali kalian ini ke sini, kelihatan nggak? Ini ada kayak sapu, gambar sapu ini. Gambar sapu. Lalu kalian masuk ke bab 2 ini. Bab 2 ini. Klik ini sama dia. Baru klik lagi sapu ini, copy. Tapi copy seperti gambar sapu. Masuk nanti ke bab 3. Penutup dia, syarat. Ini penutup, ini bab 3 kan. Buat bab 3. Nah, ini contoh. Lalu untuk yang subjudul yang seperti ini ada ini latar belakang. Ini kita format lagi. Format dia style di sini. Buat dia jadi heading 1. Ini heading 1. Lalu dia kita edit. Dia Times Roman 14, subjudul kan 14. Bold. Baru warnanya hitam. Lalu kita buat dia pilihan kita di sini, nomornya seperti ini. Ini. Tidak ada titik di belakang kan? Nah. Atau kita ulangi lagi. Times Roman 14 bold. Ini sudah seperti ini kan? Dia dimasuk di style heading 1. Lalu ini kita copy lagi di sini dengan seperti gambar sapu ini. Kita masuk ke nomor 2. Ini rumusan masalah. Lalu copy lagi masuk ke nomor 3. Ini karena tidak kalian enter nih. Sehingga besar ini nomor 2, nomor 3 ya kan. Lalu kita copy lagi ke sini, esensi gereja. Atau ini kita format. Kita format esensi gereja ini. Kita buat heading 1, lalu bold, lalu times 14. Ini dia 4. Kita masukkan ini model seperti ini. Lalu klik dia edit sendiri 21, enter. Baru atau kita kalau di sini nanti bisanya kita atur ini halamannya ini. Atau kita 21. Di sini bisa di define ya,
define new style. Nah, baru style 1 dimulai dari note nomor berapa dia? Nomor 1, start nomor 2. Oke. Wah. Oke. Kan 21. Lalu ini kita buat spasi 1,5 kan? Kita copy di sini, masuk ke 2 ini. 2, copy lagi dari sini, masuk ke 23. Ini ya. Copy lagi di sini. Wah, seharusnya bukan. Ini bukan ya. Ke sini sebenarnya tadi ya. Ini kita copy di sini, masuk ke 3 ini. Ini contoh, kita selesaikan ini, kita anggap selesai, lalu kita masuk ke daftar isi tadi. Daftar isi ini, lalu kita ke reference, table of contents, lalu kita pilih normal, formal. Ini sudah daftar isi otomatis. Tak usah lagi kita buat halamannya, langsung dia pakai halaman seperti ini. Kalau kita klik di sini nomor ini, keluar dia ini. Jadi tidak apa lagi. Kalau kita klik misalnya treat tugas gereja, keluar dia ini. Dia pakai otomatis. Itu contoh bagaimana cara membuat tulisan daftar isi otomatis. Nanti kalian apalah di internet. Ini untuk menghapus ini nanti bisa dihapus ya. Table of contents. Oke, saya anggap ini sudah selesai. Ini saya hapus. Saya kembali lagi ke isi. Mana tadi daftar isi kalian? Udah hilang. Daftar isi kalian kok jadi hilang. Ya nggak apa-apa, nanti ini kan sudah saya kirim sama kalian, ini catatan saya saja ini. Lalu ini juga melatih kalian nanti latar belakang masalah. Setiap latar belakang masalah yang dibahas di sana ialah alasan atau pertanyaan akademis atau pertanyaan penelitian atau persoalan atau mengapa kalian memilih judul itu. Kalau sekarang ini kan saya beri judul ini, bukan kalian yang memilih. Tapi kalian harus berandai kalian yang memilih judul ini alasannya apa. Lalu apa persoalan di apa itu di latar belakang itu. Maka namanya pun latar belakang masalah. Apa yang melatar belakangi masalah? Kalau judulnya tadi membangun sinode am gereja-gereja di Sumatera Utara. Ini judul besar. Lalu subjudulnya mendalami pemikiran upaya-upaya komunis dalam membangun sinode am bersama gereja-gereja di Sumatera Utara. Pertanyaannya di latar belakang, apakah itu sudah ada? Belum kan? Belum ada itu kan? Sinode am bersama itu belum ada. Jadi makanya dari latar belakang masalah, mulailah dari situ. Sejatinya, nah harus dimulai dari kata sejati atau itu namanya dasole dan dasel. Tidak tahu apakah kalian sudah bicara dengan ini, dengan waktu pembimbingan apa ya, penulisan skripsi atau proposal skripsi, harus ada dasole dan dasel dalam posisi atau enggak. Apa itu dasolen? Dasolen itu sejatinya, seharusnya gereja-gereja yang lahir dari satu lembaga penginjilan, seharusnya kan yang berasal dari satu penginjilan harus menjadi sebuah sinode, satu sinode. Ternyata itulah fakta itu dasel. Ternyata gereja-gereja di Sumatera Utara, walau mereka berasal dari satu lembaga penginjilan yaitu RMG, Right Mission Gesellschaft, ternyata gereja-gereja ini lahir menjadi sebuah sinode masing-masing.
Lahirlah HKBP, GKPI, GKPS, GKPA, HKI, GBKP dan sebagainya lahir. Sehingga ini menjadi gereja-gereja sendiri-sendiri dan mengatur gerejanya sendiri, mengatur diri sendiri, mengatur manajemen gereja sendiri. Sehingga puluhan tahun bahkan ratusan tahun gereja ini terjadi polarisasi. Berpisah. Padahal satu penginjilan berasal dari satu lembaga penginjilan LMG. Bisa saja di awal-awalnya mereka berpisah karena ingin gereja mandiri seperti HCB menjadi HKI, HKB menjadi HKBP, lahir dari gereja-gereja mandiri, PKB menjadi GPKB, 19 Gerakan Kemandirian 1927 yang dipelopori oleh Hamanulang dengan lahirnya PKB, HKB, Huriat Kristen Batak, lalu lahirlah gereja HKBB. Tetapi pada akhirnya harusnya menjadi sinode yang bersama. Itu latar belakang. Kalian masukkanlah contoh yang sama seperti DKI di Jawa. Dulunya mereka itu berasal dari gereja persekutuan gereja-gereja Tionghoa di Indonesia, lalu membentuk sinode masing-masing, GKI Timur, Jatim, GKI Jatim, GKI Jabar. Tetapi dalam perkembangan zaman, dalam rangka melihat bagaimana GKI mengambil bagian di dunia yang penuh kemajemukan ini, maka mereka menyatu menjadi sebuah sinode AM GKI. Berdasarkan latar belakang itulah kami kelompok hendak menulis bangun upaya gereja sinode AM bersama gereja-gereja di Sumatera Utara. Itu. Jadi harus ada latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah itu nanti tumbuh rumusan masalah. Kalau nanti skripsi harus habis ini kan ada identifikasi masalah. Baru habis itu rumusan masalah. Kalau makalah tidak perlu identifikasi masalah. Itu nanti di proposal skripsimu dan skripsimu. Tapi habis identifikasi masalah dan latar belakang masalah, maka lahirlah rumusan masalah. Apa rumusan masalah? Rumusan masalah ialah pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu tidak perlu banyak, cukup 3. 1 pertanyaan inti, 2 pertanyaan turunan. Jadi pertanyaan inti lahir dari mana? Dari ini. Ini namanya riset gate. Riset gate. Ini gap penelitian. Ada jurang antara das solem yang seharusnya kalau bahasa Inggris ini should to dan dengan ought to, might be, das say. Ada jurang pemisah, karenanya perlu. Mengapa gereja-gereja yang lahir dari satu lembaga penginjilan di Sumatera Utara tidak bersatu dalam sinode AM? Itulah pertanyaan utama. Mengapa? Nanti cari alasannya, carilah jawabannya dalam buku-buku, dalam penelitian-penelitian, dalam tulisan-tulisan orang. Saya sudah menulis itu. Kalau kalian ingin bukunya nanti di perpustakaan ada, judulnya Ujilah Roh. Itu diterbitkan oleh Laput. Kalau kalian tidak mau buku hard copy, lihatlah soft copy. Saya sudah tulis itu di Riset Gate. Saya sudah tulis di Riset Gate, saya sudah tulis di di Akademi Edu. Ini Riset Gate saya. Saya sudah tulis itu. Ini Riset Gate. Doi-nya sudah ada. Doi 10312 OSF ini sudah. Kalau kalian kutip ini bisa. Jadi sudah saya kirimkan ke Riset Gate ini, Riset Gate. Atau di Akademi Edu. Ini sudah saya kirimkan di Akademi Edu. Kalau kalian katakan tidak ada bahannya, saya sudah kirimkan itu. Kalian baca. Ini tulisannya ini sudah saya download. Saya download lalu ini tulisannya. Mana ini? Kalau kalian mau lihat downloadnya, oh ya belum di sini. 1
Nanti bisa lah download ya, atau langsung download dari sini. Kalau ini sudah saya masukkan ke Mendeley saya ini, Mendeley. Kalau kalian nanti klik Ramli Harahap atau menggagas, ini kan sudah ada ini, beta jalan. Jadi kalau misalnya nanti kalian punya Mendeley seperti ini, maka harus kita edit ini. Ini adalah katakan dia menjadi apa namanya ini, tesis ya, book section. Jadi kalau ada book section, nanti misalnya ini harus diedit lagi. Tapi kalian tidak diajari ya Mendeley ya. Saya terangkan nanti kalian tidak tahu. Ini apanya, kemudian ini 2020, judul bukunya nanti ini Ujilah Roh. Penerbitnya itu Lapik Medan, ini Medan, penerbitnya Lapik Lapik. Baru details are correct. Nah kalau misalnya ini mau saya kutip, misalnya kalian mau kutip ini, contohnya di sini mau kutip pendapat saya itu di sini, contoh di sini mana nih? Katakanlah di sini contoh, kita kutip, tinggal ini ada insert, klik Ramli atau menggagas. Ini tinggal klik OK. Ini sudah langsung di bawah dia buat catatan kaki nomor 8. Ini. Dan diambil dari mana dia tulis, dari Akademi Edu, ini sudah ada. Dia otomatis. Lalu kalau kalian misalnya lagi ngambil ini dari buku lain, kalian pakai program Mendeley, misalnya bukunya dari Jan Aritonang, berbagai aliran di seputar gereja, oke. Lalu keluar dia di sini catatan kakinya, ini nomor 9 Jan Aritonang, ini mengetik sendiri dia kan. Baru misalnya kita mengutip lagi ini dari pendapatnya, contoh Lat, ini teologi nomor 10. Nah sudah ada dia ini, langsung menulis nomor 10 Lat dari ini dan sebagainya. Dan ketika kita menulis kepustakaan pun tidak capek lagi seperti ini. Ini kan kalian tulis sendiri kan. Kalau sudah pakai Mendeley nanti tinggal ini, tinggal insert bibliografi, kita sambil minum kopi atau merokok, dia menulis sendiri, ditulisnya sendiri daftar pustaka. Tidak capek. Nah makanya tadi saya tidak mau bicara lagi catatan kaki, karena saya anggap kalau pakai program Mendeley ini nanti saya tidak bahas lagi cara menulis catatan kaki, karena mesin sudah mengerjakan, bukan lagi manusia, bukan lagi kalian. Sehingga saya tidak lagi membahas catatan kaki, tapi saya membahas isi. Nah itu ya, saya lanjutkan. Nantilah kalian yang mencari itu. Cari aja di internet nanti YouTube. Cara menggunakan Mendeley for desktop. Lalu setelah itu nanti Mendeley importer. Kemudian Mendeley for Word. Nanti bagaimana caranya nanti diajari oleh si Hi Guys nanti itu. Hi Guys gitu ya. Ikuti aja. Nah kembali ke topik. Tadi latar belakang masalah sudah saya katakan harus ada das Solem dan das Solem. Ini riset G. Dan riset G itulah menjadi pertanyaan penelitian. Mengapa? Mengapa gereja-gereja di Sumatera Utara belum ada sinode bersama?
Itulah pertanyaannya. Lalu apa tantangannya? Apa hambatannya? Lalu apa solusinya? Itu pertanyaannya misalnya. Jadi ini pertanyaan kalian di sini kan, apa pengertian hakikat gereja? Apa pengertian sinode am? Bagaimana membangun sinode? Ini tidak menjawab pertanyaan riset gate tadi. Pertanyaan penelitiannya. Selalu pertanyaan pertama ini adalah pertanyaan inti. Ini pertanyaan inti. Jangan lari dari judul. Seharusnya di sini mengapa gereja-gereja di Sumatera Utara, gereja-gereja di Sumatera Utara tidak membangun sinode am bersama. Sinode am bersama. Ini ya. Baru kedua, apa hambatan dan rintangannya? Ketiga, apa solusinya? Sebagai seorang teolog kalian harus punya solusi supaya itu terwujud. Jadi 3 pertanyaannya. Dan rumusan masalah ini harus dijawab, harus sama dengan tujuan masalah. Ini harus sinkron ini ke sini. Kalau pertanyaannya tadi apa pengertian hakikat gereja, maka tujuannya jangan mulai dengan kata mendeskripsi. Setiap tujuan, kata yang kita gunakan ialah ini. Rumusan masalah dimulai dengan mana ini? Ini rumusan masalah harus dimulai dengan untuk, ya, untuk mengetahui. Mana ini? Ini rumusan masalah. Ini saya sudah sampaikan. Kata yang digunakan dalam rumusan masalah ialah untuk mengetahui. Jadi selalu kita gunakan kata untuk mengetahui. Jadi kalau misalnya pertanyaan tadi, mengapa gereja-gereja di Sumatera Utara tidak membangun sinode am bersama? Tujuan masalah untuk mengetahui mengapa gereja-gereja di Sumatera Utara tidak membangun sinode am bersama. Jadi untuk mengetahui, itu kalimat selalu tujuan masalah. Lalu kalau di skripsi nanti atau di proposal skripsi, kalau ada manfaat, kalimatnya harus dimulai dengan kata agar menambah wawasan tentang mengapa gereja-gereja di Sumatera Utara tidak membangun sinode am bersama. Itu agar. Lalu setiap rumusan masalah ini harus dibahas di dalam pembahasan. Kalau misalnya tadi mengapa gereja-gereja Sumatera Utara tidak membangun sinode bersama, seharusnya itulah yang pertama di sini. Kalau kalian buat di sini tadi apa pengertian hakikat gereja, di sini harusnya apa pengertian hakikat gereja, harus sama. Lalu uraikan kalian lah apa itu hakikat gereja, ada esensi gereja, ada sifat gereja, ada apa lagi ini, tujuan tugas gereja dan sebagainya. Jadi harus yang dibahas itu ialah pertanyaan ini, karena pertanyaan itulah yang harus kita bahas. Banyak mahasiswa menulis skripsi, buat rumusan masalah, tapi tidak dijawab di mana-mana. Makanya ketika ujian skripsi hancur lebur. Apalagi kalau saya yang menguji. Nanti kalau kalian ketemu dengan saya, tidak sinkron semua ini, bongkar ulang semua. Makanya seharusnya di bimbingan proposal skripsi yang kalian terima semester ini sudah dibongkar ini habis-habis. Saya kurang tahu apa kalian terima di sini. Dan saya sudah mengajarkan Mendeley kepada yang saya ajar di PAK. Sehingga nanti mereka menulis skripsi sudah program Mendeley. Jangan lagi manual. Manual nanti capek saya. Seperti ini saya coret-coret seperti ini. Capek. Jadi habis waktu energi hanya menulis titik koma, catatan kaki, kota, apa lagi, nama percetakan, halaman, aduh. Cara menulis dari skripsi, cara menulis dari internet, cara menulis dari jurnal, cara menulis dari buku, cara menulis dari book chapter. Waduh, habis. Jadi bimbingan skripsi itu seperti metodologi penulisan skripsi. Habis itu. Jangankan S1, S2 pun begitu. Itu kualitas kita. Karena metodologi kita tidak kuat di sini. Harusnya kuat metodologi. Seorang penulis itu atau mahasiswa harus kuat metodologi penelitian. Kalau tidak, amburadul.
ditanya apa, jawabannya apa. Dia bertanya tapi tidak dijawab. Misalnya, apakah ini? Kan itu. Ini rumusan masalah. Apakah ini? Pembahasan. Handphone adalah jenis Samsung 19.900 dibahas Samsung. Bukan ini. Sering mahasiswa seperti itu. Dia bertanya banyak sampai 7 di sini, tapi yang dibahas di pembahasan lain. Aneh gitu ya. Jadi pembahasan ini adalah menjawab rumusan masalah. Kalau di skripsi nanti itu bab 3, bab 4. Mulai bab 2, bab 3, bab 4 itu menjawab pertanyaan penelitian di pendahuluan. Jadi kalau tidak ada jawaban kalian di 3 bab ini, itu bukan skripsi. Itu namanya paper yang tidak ilmiah. Nah ini sudah saya coret-coret ini, nanti kalian kerjakan. Baru yang sering lagi terjadi, nah ini ya, bahasan kalian adalah ini, bukan ini, apa ini? Penyebab ini membangun sinode AM dalam gereja-gereja Sumatera Utara. Saya katakan di sini tidak tampak usaha-usaha atau upaya-upaya yang sedang dikerjakan oleh gereja-gereja Sumatera Utara dalam mewujudkan gerakan ekumene. Apakah ada niatan dari dari gereja-gereja itu untuk membangun sebuah sinode AM bersama atau tidak? Saya pikir nggak ada niatnya, karena bangga dalam rumahnya sendiri, kayak kata dalam tempurung, bangga dalam rumahnya sendiri, tidak mau membangun rumah besar. Padahal ekumene itu kan membangun rumah besar. Nah saya tulis ini dulu, tulisan saya ini dalam rangka ulang tahun pendeta Dr. Jerome Toro yang ke-80 mungkin. Nanti lihat dari perpustakaan ada buku, kalau kalian ingin dalam sebuah buku. Lalu diberikan saya judul ini, menggagas. Dan tidak ada yang merespon. Saya masukkan itu ke dunia maya, ke internet, ke ResearchGate dan Akademi Edu. Tidak ada yang merespon. Saya bahas ini di beberapa gereja, teman-teman gereja juga nggak ada yang merespon. Nah sekarang kita sebagai akademisi, kita mulailah menggagas ini. Nanti kalian pendeta ini, pendeta di gereja-gereja Karo, gereja Simalungun, gereja HKI, gereja KPS, kalian nanti saatnya menjadi bonus, gagas kalian. Mungkin ini bukan zaman kami lagi nanti, zaman kalian nanti. Kalau kita belajar ke Jawa lagi, ada 12 gereja menyatu dalam sinode gereja-gereja di Jawa. Lalu mereka membuat kantor pelatihan bersama di Yogyakarta, melatih pendeta bersama di sebuah lembaga itu. Sekarang kita kan melatih pendeta masing-masing kan. Di KPI membuat pelatihan pendeta, HKBP buat pelatihan pendeta, di KPS buat pelatihan pendeta. Akhirnya banyak pendeta yang meratwengan kan, tanda petik. Tidak jelas kependetaan, tidak mengerti kependetaan. Karena ya dia hanya tahu kependetaan versi gerejanya kan. Tidak mengerti kependetaan dalam versi global. Apa itu pendeta? Apa itu tataran organisasi gereja? Nah itu kita tahu. Seharusnya di sini. Lalu sudah saya buat dalam tulisanku itu bagaimana sebenarnya, apa tantangannya. Sudah saya tulis di situ. Kalian ambil aja. Jangan malu mengutip, enggak apa-apa. Kutip aja. Kalau kalian kutip nanti ini, kalian kirimkan ke apa? Ke internet, ke Akademi Edu dan sebagainya. Naik kutipan saya. Naik citasi saya, Google Scholar saya. Naik akreditasi kampus. Kutip saja tulisanku dari internet ini. Supaya nanti kalian kirimkan ke Akademi Edu, itu masuk ke citasi saya. Masuk ke kampus. Ini sudah saya tulis ini. Gamblang ini saya tulis. Ini. Apa hambatan dan tantangan ini? Apa tantangan kita? Ini kan kemapanan gereja lokal. Saya sudah jadi pengurus GKPA, ngapain lagi membangun gereja sinode bersama? Sibuk saya nanti buatnya habis, nanti saya bayar lagi iuran ke sana. Sibuk kan? Mapan dia. Jadi orang yang sukses, dia status quo mapan, tidak bisa.
Itu tidak bisa. Ciri-ciri orang yang gagal ialah suka dengan kemapanan. Tapi ciri-ciri orang sukses ialah suka mengeksplor diri. Lalu yang kedua apa? Ketakutan. Nanti kalau dibangun itu siapa ketuanya? Jangan-jangan nanti hanya HKBP, jangan-jangan nanti hanya GBKP. Kami gereja kecil GKP yang nggak bisa. Nah, ini ketakutan. Atau siapa pemimpinnya kan ini? Lalu saya usulkan di sini pemimpinnya nanti ya mantan-mantan bisop, mantan-mantan Eporus. Bergiliran sesuai jarum jam. Periode ini GKPS, berikutnya GKPA, berikutnya HKI, mutar dia. Sama dengan ketua ya pembina kita di sini kan. Mutar dia sesuai jarum jam. Dia tidak ada di situ pemilihan. Jadi siapa jadwalnya sekarang sih? Udah. Siapa mantan Eporus ini? Udah pilih. Itu aja sih. Lalu mereka yang berpikir membangun gereja ini bersama. Lebih kuat kita. Lalu apa lagi? Harapan kita apa? Ini sudah saya tulis. Dan latar belakangnya juga saya tulis ini. Ini kan Sinode Am gereja-gereja Sumatera Utara ini. Kalian baca ini. Kalian kutip nanti. Dengan cara harus mengutip pakai Mendeley sebenarnya supaya dapat nanti citasi saya. Kalau dikutip manual, tapi nggak apa-apa manual pun tapi kirimkanlah ke Akademi Edu. Nah ini saya dapat ini nanti Google Scholar saya nih. Google Scholarnya kan saya masih dikutip. Dulu saya sudah dikutip banyak orang, tapi akhirnya tidak kelihatan lagi karena di dunia maya ini di dunia digital ini kalau kita dikutip orang yang abal-abal artinya jurnal-jurnal abal-abal, lalu jurnal abal-abal ini diblokir pemerintah, hilang kutipan kita lagi, tidak kelihatan lagi kutipan kita. Ini Akademi Edu. Oh ini bukan saya. Ya selama kita tidak bersama-sama membangun kampus ini, maka nanti kita tidak akan maju kampus kita. Apalagi tahun depan lah ya. Kita nanti bukan lagi PT yang mengakreditasi kita, tapi LAM. LAM itu lembaga akreditasi masyarakat. Ini saya sekarang ini dikutip orang 3. Sudah naik saya, baru kemarin dikutip orang 2. Kalau sudah seperti ini, saya ke sini dulu ya. Di sini nggak kelihatan ya. Nanti kelihatan dia seperti ini ya. Ini. Saya dikutip oleh 3 orang dan saya sekarang H-index 1. Nanti kalau kalian banyak mengutip saya, naiklah ini sekolah tinggi bisa Medan ini. Naik citasinya. Maka nanti kalian bisa jadi akreditasi B, prodi teologi. Tapi kalau tidak ada mahasiswa yang ngutip kerja dosen atau karya dosen, ya hilang lah, nggak maju-maju kita. Jadi kalau ada tulisan-tulisan dosen di kita kan sudah punya sekarang ini sabda penelitian. Nah kalau kalian tidak mengutip dari sini, tulisan-tulisan dosen di sini, kita nggak akan maju-maju. Harus dikutip. Oke, sudah jam berapa ini? Masih ada waktu ya. Nah, kemudian balik lagi sini, nanti kalian apa? Jadi jangan lagi membahas GKPS. Ini kan masih sektarian ini. GBKP. Ini tidak itu yang mau saya maksud. Tapi apa upaya-upaya gereja membangun gerakan ekumenik itu?
Sebenarnya ada, kalau kalian mau cek nanti kita ada namanya Sekber UL di Medan, di Amerika kita. Sekber itu sekretaris bersama United Evangelical Mission. Tapi ini kan tidak punya kantor. Ini hanya menempel di kantor sinode kita. Sekarang kan yang menjadi ketua Sekber UIN kalau nggak salah di KPI. Di KPS sekarang, di KPS. Jadi nggak ada kantornya, tidak ada stafnya. Jadi stafnya ya urus di KPS dan sekjennya. Maunya dia lembaga, ada gedungnya, ada kantornya. Nanti di sini ada pusat pembinaan gereja-gereja di Sumatera Utara. Wow, keren. Jadi disitulah kita nongkrong nanti, berdiskusi, berpikir bagaimana memajukan gereja-gereja di Sumatera Utara. Jadi para eporus, biarkanlah mereka di gerejanya berpikir ya. Tapi kita dari luar gereja ini, di sinode am bersama ini berpikir apa yang kurang di GKPA. Oh ini, buat pelatihan di sana. Apa kurang di GKPS ini? Baik, buat pelatihan di sana. Ada orang yang coach kita, menjadi mengasuh gitu ya, dari luar. Biasanya pemimpin-pemimpin yang sudah tidak terpilih lagi kan, supaya mereka punya lahan bertemu para eporus, berpikir membangun gereja-gereja ini. Enak kan? Daripada tidak terpilih jadi eporus, jadi pendeta resort kan? Jadi diatur eporus lagi dia kan? Harusnya di situ dia parkir, menjadi pemikir, think tank. Wow, kalau itu terjadi, salut orang lihat gereja-gereja Sumatera Utara ini. Jadi kita bukan lagi berpikir sektarian, berpikir diri, tapi berpikir besar. Itu ada juga dulu LKS, Lembaga Komunikasi Sejahtera, yang gereja-gereja Lutheran itu di Siantar. KNLWF Indonesia sekarang kan, KNLWF Nasional Indonesia. Sekarang ketuanya Dedi Bakit Pardosi kan. Tapi itu kan luar negeri yang membiayai itu. Mengapa kita tidak berusaha dari diri kita sendiri, membangun rumah kita sendiri? Ada ada lagi UM regional di dekatnya kantor pusat IKPS sekarang kan? Itu kan rumah orang lain, bukan rumah kita yang kita bangun sendiri. Jadi ini yang perlu kalian bahas nanti di kelompok ini ya. Oke, baru kesimpulan nanti ini bukanlah, ya saya lalu saya katakan bukanlah ringkasan. Jadi kesimpulan ini bukanlah ringkasan, tapi dia ini adalah hasil penelitian, hasil dari dari pembahasan. Menurut kalian apa hasilnya? Ini hasil pembahasan. Menurut kalian begini, ternyata gerakan Sinode Am di Sumatera Utara itu belum ada usaha dan upaya konkretnya. Hanya ada sebatas Sekber UIM atau KNLWF Indonesia atau UM Regional Asia di Medan. Tapi tidak ada sebuah gerakan okumene yang dibangun oleh gereja-gereja yang lahir dari sejarah penginjilan yang sama untuk membentuk sebuah sinode am bersama untuk berpikir lebih ekumenis. Nah itu kesimpulannya. Sehingga kalau orang baca nanti, oh gitu ya, berarti kita perlu lah. Baru saran supaya gereja-gereja di Sumatera Utara yang lahir dari lembaga penginjilan yang sama maunya bersatu dalam sinode am gereja-gereja Sumatera Utara. Nanti dibaca para eporus itu, kalau kalian kirim nanti ke Akademi Edu atau kalian kirim ke majalah gereja kalian masing-masing, ke sebuah berita di GKPA, ke Suara GKPI, ke Permat apalagi Renata Maranatha di GBKP dan GKPS Pangadilan Pakun Berita. Wah, tulisan dari istri meja ini. Dosennya, oh siapa? Wah itu kan. Baru itu dipanggil saya untuk berbicara kan. Untuk upaya itu. Itulah akibat dari sumbangan teologis kita kepada gereja-gereja Sumatera Utara. Bekerjalah. Gitu. Oke. Rumah ibadah ya. Oke. Dengan demikian berakhirlah sampai di sini dah kira ya. Tidak lupa ya. Silakanlah siapa yang mau berdoa. Pada
syukur dan berterima kasih kepada Ya Allah Bapa yang berkata di kerjaan surga. Terima kasih Tuhan Engkau telah memberkati dan menyertai kami di mana kami telah menyelesaikan tujuan kami pada pagi hari ini. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak dosen kami dapat kami pahami, dapat kami mengerti, juga kami juga dapat menerapkannya dan dapat memakainya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami seperti biasanya dan beribadah di chapel. Biarlah Bapak yang selalu memberkati hati kami, memberkati kami agar dimana kami mempersiapkan hati kami dalam untuk memulai ibadah kami. Kami juga berdoa kepada Bapak dosen kami, biarlah Tuhan yang selalu memberkati beliau, apapun yang selanjutnya dilakukan oleh Bapak dosen kami, biar Tuhan yang memberkati dan menyertai. Dan kepada Tuhan segala sesuatunya kami serahkan kepadamu, dan hanya kepadamu kami ucap syukur dan terima kasih. Amin. Amin. Oke, selamat beribadah ya.